Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita dari podcast Perpustakaan KM Surabaya. Kali ini temanya kita tentang strategi menulis artikel pengganti tugas akhir untuk mahasiswa. Nih, kan narasumber kali ini ada Mbak Dwiki Ayu Pramudia. Berarti ini baru lulus ya? Iya, baru lulus ini ya. Oke. Dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nih biasanya sih para pendengar itu kepingin tahu tentang strategi apa sih yang kita harus persiapkan ketika mau menulis artikel nih. Strategi ya? Iya, Strategi untuk menulis artikel itu, kalau bagi saya kemarin pengalaman ya Mbak, itu strateginya kita banyak baca dulu. Jadi kita harus punya banyak literasi biar kita bisa tahu banyak, oh ternyata penelitian itu seperti ini model-modelnya kayak gitu. Terus yang kedua strateginya yang pasti kita harus paham mengenai timeline, tidak ada waktu kayak tengah-tengah waktunya. Apalagi kan kalau artikelnya itu lebih sederhana dari skripsi. Kalau skripsi kan sangat tebal ya Mbak. Iya, berbab gitu. Nah, kalau ya. artikel Itu lebih spesifik, jadi lebih pendek. Jadi gampangannya itu kalau artikel itu kayak miniaturnya skripsi, iya. Gitu. Jadi kalau strategi waktunya itu lebih pendek kan, nah itu kita lebih peka sama pembagian waktu, karena pendek itu jadi kita juga nanti berkenalan dengan pihak luar, dari pihak jurnal kan publikasi. Nah itu juga harus benar-benar diperhatikan masalah waktunya, kapan publishnya, seperti itu. Ya kalau menurut saya dua strategi itu yang paling penting sih. yang buat strategi itu ya. Iya. Selanjutnya gimana menurut Mbak Ayu? Panggilnya ini apa nih, Mbak Dwiki atau Mbak Ayu? Sebenarnya bisa dua-duanya, tapi saya lebih suka dipanggil Mbak Ayu aja. Mbak Ayu, biar ya sudah terkenal ya nama Ayu. Oh, saya gini Mbak, kalau pakai panggilan Dwiki itu saya sering dipanggil Mas soalnya. Oh iya, dikira cowok ya. Saya juga ada teman namanya Dwiki juga sama. Juga. Oke, bagaimana cara Mbak Ayu untuk mencari ide saat menulis topik penulisan? Nah, mencari ide. Iya. Kalau sekarang kan generasi milenial, generasi Z itu sangat dekat dengan sosial media. Nah, itu saya juga menerapkan seperti itu. Jadi saya harus bisa update informasi apapun itu di sosial media, kan sangat dekat ya. Iya. Nah, waktu itu saya cari-cari info-info tentang berbagai apa yang saat itu hangat. Saya cari informasi di Instagram, di Twitter yang saat ini namanya X itu, di Facebook dan di TikTok ya sekarang sangat banyak. Iya, lebih familiar. Iya. Di TikTok juga bisa cari ide ya? Ya bisa di TikTok juga bisa. Itu follow-nya apa Mbak? Misalnya ada kayak sumber-sumber kayak cara menulis skripsi gitu, ada sumber seperti itu? Oh iya ada. Banyak ada. sekali. Oh. Banyak sekali di sana. Ini banyak tips juga. Tips cara menulis. Iya. Jadi soalnya kayak real singkat gitu ya? Iya. Kalau di TikTok gitu Iya. ya? Selanjutnya gimana caranya Mbak Ayu untuk mengatasi kebuntuan atau writer's block? Oke, kalau kebuntuan itu saya kan suka baca ya Mbak. Jadi lebih ke sastra kayak novel, cerpen itu saya suka. Terus kalau misalnya saya sudah buntu nih, mau mengerjakan misalnya metode, saya perlu banyak literasi dulu, banyak dari buku. Terus saya agak capek, yaudah saya baca aja, baca novel yang di Wattpad itu. Iya. Terus ada webtoon, nah cerpen-cerpen kayak gitu. Saya suka. Berarti di HP-nya Mbak Ayu banyak aplikasi ya? Aplikasi webtoon, Iya. terus Wattpad gitu ya. Terus gimana strateginya Mbak Ayu untuk lolos dari uji plagiasi nih? Kan saya dengar-dengar artikelnya Mbak Ayu ini sudah tembus Sinta 3. Wow, hebat sekali. Selamat ya Mbak. Gimana strateginya biar tembus Sinta 3 itu? Strateginya yang pertama kayak tadi ya Mbak, saya banyak literasi itu juga banyak di jurnal yang terakhir dari Sinta 3. Jadi nanti saya tuh sudah tahu, oh ternyata Sinta 3 itu ciri-cirinya kayak gini. Tapi tetap kita memperhatikan jangan selingkuh di jurnal yang saya tuju. Terus dari situ
setelah saya baca referensi, saya juga catat ini harus yang terbaru gitu, biar bisa tembus ke Sinta 3 itu. Nah kemarin saya ambil topik tentang pilpres, karena kan waktu penelitian itu mau pilpres mbak. Oh yang pilpres yang ramai Iya itu ya. Kan di situ di media sosial banyak sekali yang bisa diteliti. Akhirnya saya teliti itu tentang topik pilpres. Nah kebetulan waktu saya publikasi di jurnal Sinta 3 itu di Konfix UM Makassar. Oh, Gitu. sampai tembus di Makassar Iya. ya. Terbitnya dari jurnal sana ya. Iya, di jurnal sana. Nah itu Sinta 3. Terus ini kebetulan nih mbak, dari bulan Maret kemarin itu jurnalnya sudah mau proses akreditasi ke Sinta 2. Kan biasanya belum dipublish. Iya. Kalau LA-nya itu dipublish bulan Juni kemarin. Nah, terus masih proses akreditasi, akhirnya nanti mudah-mudahan Amin. waktu publish itu sudah masuk di Sinta 2. Iya. Alhamdulillah berarti udah melebihi peraturan rektor ya. Saya dengar peraturan rektor kan minimal tembus Sinta 3 nih, kalau penulisan artikel ini malah udah mau masuk Sinta 2 ini. Wah, amazing sekali. Terus ketika nulis itu ada nggak sih mbak kayak bingung harus gimana gitu? Terus kan meskipun deadline-nya dekat kan nggak selama skripsi kan, tapi kan setidaknya Mbak Ayu pernah kayak terbuai gitu dengan masih lama aja. Iya. Sih. Terus gimana strategi untuk mengatasi itu? Setiap saya mau mengerjakan itu, saya selalu komunikasi dengan dosen pembimbing saya. Jadi nanti saya terus diarahkan, kayak ini, habis ini stepnya gini gitu. Terus dulu itu memang saya berbenturan dengan KKN dari bulan itu. Nah, terus sama dosen pembimbing saya itu kayak di reminder terus gitu, sampai mana mbak gitu kan. Akhirnya saya targetnya itu kan lulus di 7 semester dan alhamdulillah juga kesampaian nih mbak, 7 semester. Nah waktu itu memang berbenturan sama KKN, sama PLP, jadi saya harus membagi waktu yang lebih prioritas ke TA ini. Akhirnya saya habis komunikasi itu saya juga mengikuti, jadi kalau stepnya habis ini, ke sini, itu saya mengikuti. Pernah nggak sih mbak, kan kesibukannya ini banyak nih, KKN juga kan disebutkan itu, ketika kita mau kembali menulis artikel itu ada sedikit kayak lupa gitu sama yang kita kerjakan. Pernah nggak? Pernah. Karena saking sibuknya. Iya. Terus gimana akhirnya? Karena lupa itu saya kembali baca dari awal. Saya kan punya kayak desain penelitian gitu ya mbak. Dan misalnya di latar belakang itu ada sub-subnya ini sudah saya tulis, kemudian saya masuk ke kajian teori. Ternyata saya lupa ini saya bahas apa ya itu. Akhirnya saya baca ulang lagi, terus saya bimbingan, akhirnya saya lagi tulisnya gimana di sini. Oh, berarti memang seperti membuat kerangka karangan dulu ya. Nah, memang kerangka karangan itu sepertinya penting. Jadi saat kita mengalami kebuntuan atau misalnya kita lagi di tengah kedisrupsi misalnya ya, terganggu dengan kegiatan yang lain, ketemu dengan kegiatan yang lain, kita sudah punya pagar, udah selalu on the track lah misalnya seperti itu ya. Oke. Tips terakhir nih dari Mbak Ayu, mungkin ada pesan khusus untuk teman-teman supaya tulisannya tuh juga bisa ikut rumus minimal sehingga 3 lah, nggak cuma 4. Jadi gimana Mbak strateginya? Oke, selanjutnya tips buat teman-teman ya, nanti mendengar cerita saya ini, saya tuh menyarankan, merekomendasikan ya, biar kita itu lebih hemat waktu, kita bisa menulis artikel ilmiah itu untuk pengganti skripsi loh. Karena itu kan sudah dilegalkan sama pemerintah dan kampus kita juga sudah membuat peraturan kalau kita bisa menulis artikel ilmiah sebagai pengganti skripsi. Nah kalau kita tahu selama ini skripsi itu kan tebal, kemudian sangat banyak pembahasannya, lebih detail, kemudian waktunya juga sangat panjang. Nah kalau kita pengen yang lebih simpel itu kita bisa membuat artikel ilmiah dan itu benefitnya juga banyak loh mbak. Oh iya? Artikel ilmiah iya. Kayak gini, misalnya kalau misalnya saya nih ya, mudah-mudahan nanti juga kesampaian kalau mau lanjut di S2, nah itu bisa jadikan referensi. Oh gitu? Iya. Jadi bisa mengutip artikelnya sendiri. Nah betul.
kan itu kita bisa aksesnya online. Kalau di skripsi kan kita terbatas ya Mbak. Iya. Terus skripsi kan juga ada di rak-rak perpus, Iya. sehingga kita harus datang ke perpus dulu buat cari referensi. Iya, kalau skripsi kan biasanya kan banyak yang terkunci ya. Nah, Sehingga kita tidak perlu, semua bab iya. yang dibuka ya. Sedangkan kalau artikel beda ya, Beda. kebuka semua ya. Iya. Jadi kita tinggal cari alamatnya, cari linknya, kita bisa baca semua. Dan kalau artikel itu kita bisa baca sekali duduk. Kalau baca sekali duduk itu kita baca selesai hari itu juga. Nah, kalau skripsi kan kita perlu pendahuluannya, iya Iya. kan banyak sekali itu. Jadi kayak cepet gitulah. Jadi kita bisa baca sekali duduk. Oke. Terima kasih atas waktunya Mbak Ayu. Sekian dari kita teman-teman dengan tema strategi menulis artikel pengganti tugas akhir agar bisa tembus minimal Sinta 3. Terima kasih atas perhatiannya.